Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Ngabis Hijrah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu, memberikan kesehatan padamu, dan semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like, subscribe, dan komen amin, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Setidaknya sobat Ngabis Hijrah, cobalah tuliskan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Sahabat Ngabis Hijrah, Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang beliau nikahi dalam keadaan masih gadis atau perawan. Ia merupakan istri ketiga dari Rasulullah SAW. Aisyah merupakan seorang putri dari pasangan Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Jika kita telusuri nasabnya, maka kita akan menemukan pertemuannya dengan Rasulullah SAW, yaitu pada Murrah bin Ka'ah. Aisyah adalah seorang perempuan yang memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, berparas cantik, bermata besar, berambut keriting, dan bertubuh langsing. Tentunya memiliki pipi yang meronah dan kemerah-merahan, sehingga Rasulullah SAW menjulukinya dengan julukan Humairah atau pipi yang merona. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal, sehingga bulan ini menjadi bulan yang sering kali diisi oleh masyarakat kita saat ini dengan acara walimah. Lalu bagaimanakah sebenarnya kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu an? Siapakah sosok sahabat yang terlibat dalam kisah mereka? Berikut ini adalah penjelasannya. Sahabat Ngabis Hijrah, dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Rasulullah SAW menikahinya adalah karena mimpi. Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat malaikat Jibril, suatu ketika Rasulullah bermimpi didatangi malaikat dengan membawa gambar Aisyah yang dibalut dengan kain sutra. Malaikat tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa perempuan yang dibalut kain sutra tersebut adalah istrinya. Mimpi tersebut berulang sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jika mimpi ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah akan mengabulkannya. Ibnu Abu Mulaikah mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa gambarnya dalam sepotong kain sutra hijau. Seraya berkata, inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha berkata setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'ud, berkata kepada Rasulullah SAW saat masih di Mekah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi? Rasulullah SAW kembali bertanya, dengan siapakah? Khawlah pun menjawab, terserah kepadamu. Apakah engkau ingin menikah dengan seorang gadis ataukah seorang janda? Beliau berkata lebih jauh, jika gadis siapa orangnya? Khawlah menjawab, putri orang yang paling engkau cintai, yakni Aisyah binti Abu Bakar. Beliau bertanya lagi, jika janda siapa orangnya? Khawlah menjawab, Saudah binti Jamaah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Rasulullah SAW berkata, kalau begitu pergilah dan sampaikanlah pinanganku kepada mereka berdua. Pada saat itu, Khawlah segera pergi menuju rumah Abu Bakar. Di sana ia disambut oleh Ummu Ruman, ibu kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. Seraya berkata, wahai Ummu Ruman, sungguh besar kebaikan dan berkah yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Ruman terperangah. Ia segera menjawab, aku senang sekali mendengarnya. Tapi tunggulah Abu Bakar sebentar lagi, ia akan datang. Setelah Abu Bakar datang, Khawlah berkata, wahai Abu Bakar, sungguh besar kebaikan dan keberkahan yang diberikan Allah oleh kepada kalian. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah radhiyallahu an. Mendengar ucapan Khawlah, Abu Bakar lalu terperanjat seraya berkata, apakah Aisyah boleh menikah dengannya? Bukankah dia putri saudaranya sendiri? Mendengar pertanyaan itu, Khawlah segera menemui Nabi Muhammad SAW.
untuk menyampaikan pertanyaan Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, "Temui kembali Abu Bakar dan katakan jawabanku kepadanya. Engkau adalah saudaraku dalam Islam, aku tetap menjadi saudaramu. Putrimu boleh menikah denganku." Lalu kaulah menyampaikan jawaban Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Bakar. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar berkata, "Mintalah Rasulullah SAW untuk datang kemari." Setelah Rasulullah SAW datang, maka Abu Bakar langsung menikahkan putrinya kepada Rasulullah SAW. Saat itu Aisyah baru berusia 6 tahun. Mahar yang diberikan Rasulullah SAW untuk Aisyah pada saat itu adalah sebesar 12 ruqyah atau 400 dirham. Sahabat penghabis hijrah Imam Az-Zahabi berkata, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah berlangsung setelah Khadijah wafat. Beliau menikah dengan Aisyah dan Saudah dalam waktu yang bersamaan. Namun, serumah dengan Saudah lebih dahulu selama 3 tahun. Kemudian barulah serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa Perang Badar. Sahabat ngabis hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un, adalah orang yang menjadi jembatan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan gadis lain dengan Aisyah. Keputusan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah didasarkan kepada petunjuk wahyu berdasarkan mimpi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya selama 3 malam berturut-turut. Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un, adalah seorang wanita yang terpandang dan matang yang sangat mengerti bahwa Rasulullah SAW telah membutuhkan sosok wanita yang dapat mengisi kekosongan dan menutupi celahnya dengan kelembutan cinta dan kasih sayang. Dan berkat pengalaman yang cukup matang, pandangannya yang tajam dan keimanannya yang mendalam, Khawlah dapat memahami kejiwaan sosial dan waktu yang mengitari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah mempertimbangkan dan berpikir lebih dalam, ia pun menawarkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Sahabat ngabis hijrah, begitulah sedikit kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi jembatan berlangsungnya pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un. Akan tetapi, di balik itu semua, sudah terlebih dahulu datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi Aisyah lewat mimpi yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.